Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Ini adik laki-laki Kinyu yang menyelamatkan putraku kan. Wanita cantik itu yang memiliki semburat kepahlawanan menatap Kinyu dengan mata indahnya dan berkata sambil tersenyum. Kinyu tahu bahwa wanita di depannya ini adalah Ibu Lian Chong, tuan kedua dari Pulau Pengiblis dan Iblis Bebas Kesusahan ke-12. Sebelum mencapai Pulau Pengiblis, Lian Chong sudah memberitahunya dengan hati-hati tanpa orang tuanya. Saat Kinyu hendak berbicara, Lian Chong berkata, "Ibu ini saudara baik saya Kinyu. Saya tidak memberitahu Anda dengan jelas tentang apa yang terjadi dalam pesan saya sehingga Anda tidak tahu segalanya pada saat itu. Ketika saya mengalami kesengsaraan iblis yang longgar, saya harus menggunakan semua kekuatan saya untuk menahan 5 petir pertama. Saya sudah putus asa saat itu, tetapi saudara Kinyu muncul di saat-saat terakhir dan memberi saya pil penciptaan abadi. Ibu, Anda tidak tahu betapa efektifnya pil penciptaan abadi itu. Setelah saya menelannya ke dalam perut saya, kekuatan saya pulih sepenuhnya dalam satu nafas. Tuan pulau kedua adalah Wuye dan tuan pulau ketiga adalah Lian Xia. Ketika pasangan ini berkomunikasi dengan Lian Chong melalui pemancar, mereka hanya mengetahui bahwa seorang pria bernama Kinyu telah menyelamatkan putra mereka di saat-saat terakhir. Informasi lebih lanjut tentang situasi tidak dipertukarkan dalam pesan karena mereka ingin menunggu sampai mereka bertemu putra mereka sebelum membicarakan apa yang telah terjadi secara detail. Chonger, Hui, dan Lian Xiao tidak dapat menahan perasaan gelombang. Ketakutan retrospektif menyapu hati mereka setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Lian Chong. Jelas jika Kinyu muncul beberapa saat kemudian, petir keenam itu akan membunuh putra mereka ketika itu menghantam. Adik Kinyu, kamu menyelamatkan anakku dan memberinya hal yang sangat berharga seperti pil penciptaan abadi. Sangat sulit bagi saya dan suami saya untuk membalas kebaikan yang besar ini. Sekarang silakan pergi ke istana Asura kami untuk beristirahat dulu dan biarkan Chonger menemani Anda. Besok, suamiku dan aku harus mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam padamu. Wei berkata dengan serius, menghabiskan pil penciptaan abadi yang sebanding dengan pil suci kesengsaraan untuk menyelamatkan nyawa putranya, seberapa besar kebaikan ini. Namun, Master ketiga Lian Xiao tersenyum pada istrinya. Faktanya dua dari mereka sudah menyiapkan hadiah sebelum keluar kali ini dengan maksud berterima kasih kepada Kinyu. Dengan itu, tapi sekarang setelah mendengarkan ceritanya, mereka benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Pil penciptaan abadi mampu memulihkan kekuatan putra mereka sepenuhnya dalam napas. Pil semacam itu setara dengan kehidupan kedua selama masa kesusahan. Seberapa berharganya itu? Mempertimbangkan bahwa master pertama Pulau Lian Yun saat mementingkan pil suci kesengsaraan yang sama efektifnya, pertanyaan ini mudah dijawab. Hadiah yang mereka berdua siapkan sangat bagus, tetapi masih agak kalah dengan pil penciptaan abadi. Mengingat status mereka, mereka pasti tidak bisa memberikan Kinyu hadiah yang tidak sebanding dengan pil penciptaan abadi. Ayo pergi saudara Kinyu, ikuti aku. Aku akan membawa mutur yang menyenangkan di sekitar Pulau Pengiblis. Lian memimpin Kinyu ingin segera pergi. Sebentar, dari mana kilin ini? Bagaimana bisa Pulau Pengiblis menjadi tempat untuk dimasuki semua orang? Seorang pemimpin dari dua kelompok pasukan yang menyambut Lian Chong berteriak pada kilin tinta. Itu yang ditunggangi saudara binatang suci Kinyu paman ya. Lian Chong tampak agak marah. Binatang suci. Baik Hui dan Lian Xiao tercengang. Binatang suci tidak jarang ditemukan di dunia abadi dan dunia iblis. Tetapi mereka hampir tidak terlihat di dunia fana karena kalung binatang suci terlalu langka di sini. Ayah ibu, di masa lalu saudara Kinyu memiliki banyak kesulitan dalam menjinakkan binatang suci ini. Tentu saja jika dia tidak memiliki kalung binatang suci, dia tidak akan bisa menjinakkannya, tidak peduli seberapa tangguh dia, Lian Chong menjelaskan. Kerah binatang suci. Baik Hui dan Lian Xiao sekarang melihat Kinyu dari sudut pandang yang berbeda. Pil penciptaan abadi, kerah binatang suci, bahkan di Chaotix Astral Ocean. Sangat sedikit yang bisa mengeluarkan salah satu dari mereka. Tapi Kinyu seorang pemuda yang belum mencapai tahap daca memiliki keduanya. Ini benar-benar membuat orang tidak mungkin menahan diri untuk tidak bertanya-tanya tentang latar belakangnya. Baiklah saudara Kinyu, ayo pergi. Aku akan mengajakmu melihat-lihat Pulau Pengiblis.
Setelah berkata demikian, Lian Chong memimpin Qin Yu terbang langsung ke wilayah Pulau Pengiblis. Berdiri berdampingan di udara, Hu Yi dan Lian Xiao mengawasi Qin Yu dan putra mereka. Mata mereka berdua berkilauan dengan cahaya yang tak terlukiskan. Sayang, sepertinya adik Qin Yu ini memiliki beberapa rahasia di tubuhnya. Lian Xiao berkata sambil tersenyum. Hu Yi berkata sambil berpikir dengan anggukan, Qin Yu ini memang misterius. Saat pertama kali melihat kami, dia bahkan tidak takut atau terkejut sedikit pun. Hu Yi adalah iblis lepas kesusahan ke-12 dan tuan kedua dari Pulau Pengiblis. Secara umum, bahkan kesusahan ke-5 dan kesusahan ke-6 yang akan kehilangan keabadian dan setan yang lepas akan gemetar ketakutan di dalam ketika melihatnya. Tetapi Qin Yu menatapnya seolah-olah dia adalah orang biasa. Jangan terlalu banyak berpikir, sayang. Sekarang kita harus mencoba mencari tahu hadiah apa yang akan kita berikan pada Qin Yu pada akhirnya. Pil penciptaan abadi adalah harta karun tertinggi yang sebanding dengan kehidupan kedua dan dia menyelamatkan nyawa putra kami. Apa yang harus kita berikan padanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita? Hu Yi menjadi khawatir. Meskipun mereka adalah dua penguasa Pulau Pengiblis, mereka mengkhawatirkan masalah ini saat ini. Setelah Qin Yu menyelamatkan putra mereka dan menghabiskan pil penciptaan abadi dalam prosesnya, tuan ketiga dari Pulau Pengiblis, Lian Xiao, juga mengerutkan kening. Hadiah apa yang harus mereka berikan pada Qin Yu? Saat ini, Qin Yu dan Lian Chong sedang berjalan-jalan di Pulau Devil Peng. Pulau ini sangat besar, sebanding dengan gabungan 3 kerajaan besar dari benua Qianlong, tetapi populasinya hanya sedikit lebih dari 3.000. Oleh karena itu, kepadatan populasinya sangat rendah. Ada istana, formasi membingungkan, formasi ilusi, formasi pembunuh, formasi penghancur, jembatan kecil, aliran air, bangunan megah, pavilion, teras, dan menara di mana-mana di pulau itu. Praktisi lepas Pulau Pengiblis ini setidaknya telah melewati kesengsaraan ke-6. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat menggali bongkahan besar batu dan membangun istana dan rumah mewah dengan lambaian tangan. Ada berbagai rumah besar dan istana dengan gaya berbeda yang terletak di bagian luar Pulau Pengiblis, dan ada juga beberapa formasi aneh di sini. Ini adalah area terluar dari Pulau Pengiblis, tetapi bagian dalamnya berbeda. Tidak ada formasi di sini kecuali formasi keseluruhan yang besar, membuat tempat ini terlihat seperti surga yang damai. Saat Qin Yu menginjakkan kaki di area tengah Pulau Pengiblis, dia merasakan tingkat energi suci unsur yang mengejutkan. Hahaha, kamu sudah merasakan keunikan tempat ini kan? Saudara Qin Yu, daerah tengah Pulau Pengiblis memiliki deposit batu suci berelemen. Di dunia fana, hanya Chaotich Astral Ocean yang memiliki batu suci berelemen ini. Deposit terbesar ini terletak di area tengah Pulau Devil Peng. Itu juga alasan mengapa paman besar saya memilih untuk tinggal di sini di masa lalu. Lian Chong berkata dengan bangga. Namun mata Qin Yu cerah, dia mulai merenungkan dalam pikirannya. Deposit batu suci berelemen. Kalau begitu itu berarti tempat ini seharusnya memiliki batu suci berelemen kelas atas kan? Hatinya mulai memanas. Aku punya Sword Immortal, Puppet, tapi harus mengkonsumsi batu suci berelemen kelas atas dan bahkan yang bermutu tinggi pun tidak bisa digunakan. Namun, pedang abadi wayang juga sangat kuat. Dengan bidak itu akan menjadi keabadian emas level 1 dan dengan 2 bidak itu akan bisa melepaskan kekuatan keabadian emas tingkat 2. Saat ini dia mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri karena telah pergi ke Pulau Pengiblis. Saudara Lian Chong, berapa besar deposit batu suci unsur ini? Dia bertanya. Lian Chong berpikir sejenak lalu berkata, kamu lihat. Wilayah pusat Pulau Pengiblis ini hanya dalam radius beberapa ratus li dan endapan batuan suci unsur ini yang berjari-jari beberapa puluh li. Qin Yu kaget, kamu sangat terkejut kan? Lian Chong berkata dengan bangga. Hanya ada beberapa deposit di Chaotich Astral Ocean ini, yang terbesar yang terkecil, hanya beberapa li. Qin Yu memberikan senyum paksa di dalam. Ini yang terbesar. Seberapa besar rumah abadi Qin Yu? Panjang dan lebarnya beberapa puluh kilometer. Rumah abadi Qin Yu saja sudah sebesar deposit ini. Selain itu, awalnya itu hanyalah bongkahan besar biji suci unsur dalam deposit besar batu suci unsur. Di masa lalu, Qin Yu memperoleh cukup banyak buku dan slip giok di lantai 2 menara penyimpanan harta karun 9 pedang Immortal Mansion.
Mereka berisi beberapa pengetahuan dasar. Ada satu hal yang dia pelajari. Di dunia abadi, endapan batuan suci berelemen umumnya beberapa ratus li hingga 1000 li atau bahkan 10.000 li. Di dunia abadi, deposit dengan radius beberapa puluh li hanya dapat dianggap kecil dan pada dasarnya tidak layak untuk disebutkan. Tapi deposit kecil yang tidak berharga dari batu suci berelemen di dunia abadi sudah bisa disebut satu deposit di dunia fana. Saya hanya ingin bertanya apakah itu pernah diekstraksi di sini. Qin Yu bertanya. Lian Chong berpikir sejenak, sudah. Beberapa ribu tahun yang lalu, paman besar saya mengeluarkan sepotong batu suci berelemen kelas atas untuk saya lihat. Tapi dia tidak pernah membiarkan saya melihatnya lagi sejak itu dan saya juga tidak tahu di mana dia menyimpannya. Mata Qin Yu cerah, sangat bagus bahwa ada batu suci berelemen kelas atas di sini. Gunung-gunung buatan air mancur dan gudang dari Qin Yu Immortal Mansion-nya memiliki sejumlah besar batu suci berelemen. Bahkan, ada cukup banyak batu suci berelemen bermutu tinggi di dalamnya, namun tidak ada yang bermutu tinggi. Dia bisa menukar sejumlah besar batu suci berelemen bermutu tinggi atau kalung binatang suci atau senjata abadi kelas menengah atau pil penciptaan abadi dengan batu suci berelemen kelas atas. Di dalam istana Asura dan istana Golden Wing terletak berseberangan, dipisahkan oleh danau. Kedua istana itu sangat besar. Qin Yu sekarang telah diatur untuk tinggal di sebuah bangunan 2 lantai yang elegan di istana Asura. Di aula lantai satu gedung kecil ini, Lian Chong bergegas, Bill berbicara dengan penuh semangat kepada Qin Yu. Hahaha, saudara Qin Yu, paman besar saya sangat ingin tahu tentang Anda. Dia ingin aku membawamu ke istana Golden Wing untuk menemuinya besok. Dia berkata dengan semangat, tuan pertama dari Pulau Pengiblis. Qin Yu bertanya sebagai jawaban. Lian Chong mengangguk tetapi ekspresinya menjadi serius. Saudara Qin Yu, saya harus memperingatkan Anda sebelum kita pergi ke sana. Paman besar saya sangat menyendiri dan bangga. Jika kamu mengganggunya, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Qin Yu tahu bahwa setiap ahli umumnya memiliki beberapa keanehan. Ingatlah bahwa saat kau melihat pamanku, jangan panggil dia Tuan Pulau atau semacamnya. Anda harus memanggilnya Senior Song. Lian Chong berkata dengan nada bergema. Song Senior. Qin Yu ragu. Ya, paman besar saya tidak suka disebut Tuan Pulau oleh siapapun namanya Song Ju. Jika Anda memanggilnya Song Senior, dia akan sangat senang. Ini poin pertama. Lian Chong menasihati dengan hati-hati. Qin Yu memaksakan senyum dalam hati. Ini hanya poin pertama. Tuan dari Pulau Pengiblis ini benar-benar terlihat agak eksentrik. Poin kedua adalah jangan terlalu sopan. Paman besarku paling membenci tipe penurut. Lian Chong melanjutkan. Menarik, paman besarmu memang menarik. Qin Yu sekarang tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba dia menemukan ahli legendaris tak terkalahkan ini agak istimewa. Lian Chong berkata secara misterius, saudara Qin Yu, tahukah kamu mengapa pulau ini disebut Pengiblis? Mengapa? Kata iblis di Pulau Pengiblis berkaitan dengan orang tua saya, dan kata Peng mengacu pada wujud asli paman besar saya. Binatang super ilahi Peng besar bersayap emas. Mata Lian Chong berkilauan. Peng besar bersayap emas. Binatang super ilahi. Bahkan ada makhluk super ilahi. Qin Yu selalu ragu tentang kelas binatang ilahi. Misalnya dia tahu bahwa naga hitam lebih tangguh daripada naga biru, tetapi dia tidak tahu perbedaan pasti antara binatang dewa. Saudara Qin Yu, Anda bahkan tidak jelas tentang kelas binatang ilahi. Baiklah, maka saya akan memberitahu Anda dengan hati-hati tentang mereka. Binatang dewa dibagi menjadi 4 kelas secara total. Lian Chong mengatakan semua yang dia tahu tanpa syarat. Qin Yu mendengarkannya dengan cermat. Misalnya, naga biru, naga merah, dan naga biru dari klan naga. Dan sebagian besar hewan dewa lainnya adalah hewan dewa kelas rendah. Golongan binatang dewa ini menyumbang 90% dari total. Naga hitam, naga keperakan, kata bermata biru 3, naga-naga berbatu, singa berbatu yang berapi-api, secus, hydra, dan sejenisnya adalah hewan dewa kelas menengah. Naga emas, tikus transurga, dan seterusnya adalah binatang suci kelas tinggi yang sudah bisa dianggap sangat langka dan berharga. Mereka memiliki ingatan turun-temurun dan sangat kuat. Lian Chong menarik napas dalam-dalam. Yang terakhir adalah kelas binatang ilahi paling langka, binatang super ilahi.
Qin Yu mendengarkan dengan seluruh perhatiannya. Binatang buas juga dibagi menjadi binatang terbang, binatang buas, dan binatang bersisik. Binatang super ilahi dari kategori binatang terbang termasuk dan burung phoenix bersayap emas. Ada 2 atau 3 jenis lainnya, tapi paman besarku belum memberitahuku tentang mereka. Setelah mendengarkan hal ini, Qin Yu tahu bahwa guru pertama dari Pulau Pengiblis memberitahu informasi yang berhubungan dengan binatang dewa ini kepada Lian Chong. Hanya ada 1 jenis binatang super ilahi dalam kategori binatang berskala. Itu adalah naga emas bercakar 5 dari klan naga. Saya sangat yakin tentang ini, Lian Chong berkata sambil tersenyum. Yang terakhir adalah kategori binatang berlari. Ada juga beberapa jenis hewan super ilahi dalam kategori ini, tapi saya hanya tahu 1 apikilins. Sama seperti burung phoenix, mereka secara alami dibawa dan lahir dari api. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.